Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI, Bapak Danang Setia Ramadhani MPA, dan Mr. Anas bin Tajudin selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini izinkan saya Eriska Khairunisa Oki Febriana selaku mahasiswa jurusan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta izin menyampaikan materi mengenai analisis dan identifikasi PT Wijaya Karya atau biasa yang disebut PT Wika Beton TBK. Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk pada pembahasan materinya. Pada kesempatan kali ini, terdapat 7 poin yang nantinya akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai strategi pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Yang kedua nanti ada analisis beban kerja dan analisis kebutuhan karyawan. Yang ketiga ada rekrutmen karyawan. Yang keempat ada strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Yang kelima ada manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir. Yang keenam ada pelatihan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada human resource training. Sebelum masuki poin-poin pembahasan, hendaknya kita mengetahui lebih dahulu sejarah singkat dari PT Wijaya Karya Beton TBK ini, atau yang biasa dipanggil dengan PT Wika Beton. Nah, PT Wika Beton ini didirikan sebagai salah satu anak perusahaan BUMN PT Wijaya Karya Persero TBK pada tahun 1997 dengan visi menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production, installation atau biasa yang disingkat dengan API, kemudian industri beton di Asia Tenggara ini. Saat ini PT Wika Beton merupakan produksi beton pracetak terbesar di seluruh Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Nah, PT Wika Beton ini juga telah memiliki 14 pabrik dan 1 mobile plant yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki pertumbuhan industri konstruksi yang tinggi. PT Wika Beton juga memiliki 3 crushing plant di Cigudeg Bogor, Lampung Selatan, dan Donggala Palu. PT Wika Beton menerapkan pola precast engineering production installation. Nah, PT Wika Beton ini juga telah memiliki 3 anak usaha, yaitu PT Wijaya Karya Komponen Beton, kemudian PT Wijaya Karya Krakatau Beton, kemudian ada PT Wijaya Karya Citra Lautan Teduh, dan satu lagi perusahaan asosiasi PT Wijaya Karya Pracetak Gedung. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai strategi pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Bentuk organisasi adalah bentuk agensi yang dirancang sehubungan dengan konsekuensi dari dampak umum dari elemen-elemen ini secara bersamaan. Struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia yang berguna perlu selaras dengan metode perusahaan komersial perusahaan dengan cara yang baik untuk mengenali impian umum dari semua faktor dari agensi PT Wika Beton dalam bentuknya saat ini menerapkan struktur organisasi tipe matrik. Bentuk ini dibagi menjadi 3 administrator.
khususnya Direktur Teknik dan Produksi, Direktur Pemasaran dan Sumber Daya Manusia, dan Direktur Keuangan. Setiap direktur diduduki oleh sekelompok anggota pekerjaan yang memiliki banyak biro yang dapat dinaungi. Setiap biro tersebut memiliki bawahannya sendiri yang dibagi menjadi 6 wilayah pendapatan dan 8 pabrik produksi. Melihat visi tugas organisasi pada struktur organisasi ini pada dasarnya sudah benar, tetapi menurut gagasan bisnis tentang menjadi organisasi terkemuka dalam bisnis produk beton pracetak, perusahaan ini harus mengubah beberapa faktor dalam bentuk organisasi, termasuk yang terkandung dalam pemasaran dan sumber daya manusia. Pada bagian ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang cukup berat untuk berjuang di antara fungsi periklanan dan fungsi sumber daya manusia. Pada pemasaran di PT Wika Beton adalah salah satu kemampuan yang paling penting karena untuk kelancaran dalam menjalankan visi misinya. Apabila PT Wika Beton gagal dalam mendapatkan misinya, maka produksinya pun tidak berjalan dengan lancar sehingga tujuan organisasi pun tidak dapat tercapai. Bahkan sebagai bagian SDM adalah untuk menangani semua yang terkait dengan personalia yang bekerja di PT Wika Beton, baik yang terletak di pusat ataupun di bagian-bagian yang lainnya. Akibatnya, perlu adanya upgrade dalam fase ini. Selanjutnya, struktur organisasi ini juga memiliki kelemahan di Biro R&D yang menjadi unit dengan bagian teknik dan manufaktur. Untuk memperoleh visi organisasi, arah, dan keinginan untuk menjadi perkembangan kontinen dalam bentuk pembangunan perusahaan, maka Biro R&D perlu maksimalkan karakteristik yang dimilikinya dengan cara memisahkannya dari departemen produksi. Upaya untuk mencapai kinerja keseluruhan yang baik maka dilaksanakan dengan bantuan semua jajaran PT Wika Beton dengan cara yang disertakan dan sinergis baik antara tiap unit maupun di antara organisasi dan anak perusahaan. Beberapa upaya ini didasarkan sepenuhnya pada kepercayaan diri dan meningkatnya realisasi nilai-nilai organisasi ke dalam perilaku semua pekerja PT Wika Beton serta fungsi para pemimpin perusahaan sebagai mode posisi. Dari tujuan nilai organisasi, khususnya dedikasi, integrasi, keseimbangan, keunggulan, kerja tim, dan inovasi dapat diabstraksikan menjadi dua nilai yang terus didorong untuk menjadi dorongan bagi pertumbuhan organisasi yang sehat dan berkelanjutan, khususnya integritas dan inovasi. Untuk itu, PT Wika Beton telah menyiapkan perusahaan imajinatif dan prescience baru, khususnya imajinatif dan prescience 2020 untuk tumbuh menjadi salah satu ABC terintegrasi kelas 1 dan perusahaan pendanaan di Asia Tenggara. Visi ini dianggap mampu memberikan kursus kepada seluruh jajaran Wika untuk mendapatkan peningkatan yang lebih ideal, sehat, dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi dan tugasnya, PT Wika Beton terus memprioritaskan pelanggan, pemenuhan pemikiran berkualitas tinggi, dan kemampuan untuk melaksanakan dengan kinerja industri untuk pertumbuhan yang sehat dan pada saat ini juga semua tujuan para pemangku kepentingan, sehingga semua tujuan dapat tercapai. Oleh karena itu, Wika menjunjung tinggi moto Spirit of Innovation dan mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis beban kerja dan analisis kebutuhan karyawan. Keinginan sumber daya manusia tumbuh baik dari segi kesenangan maupun kualitas. Sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan karena fakta sebagai eksekutor dijalankan oleh sistem pabrik. Oleh karena itu, dalam mencari tahu jumlah sumber daya manusia yang perlu diingat, efektivitas, kinerja, dan produktivitas. Tujuannya adalah agar organisasi menyadari bagaimana cara mengoptimalkan sumber daya manusia yang digunakan sehingga mampu memahami pencapaian target yang telah dijalankan oleh perusahaan.
Dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, masalah yang sering dikejar melalui perusahaan, baik perusahaan jasa maupun produksi, adalah efektivitas dari sumber daya manusia. Efisiensi di dalam bidang sumber daya manusia dapat dicapai dengan mengoptimalkan beban kerja yang harus ditanggung dari unit organisasi dalam suatu perusahaan. Untuk membuat efisiensi dalam disiplin sumber daya manusia, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara membuat evaluasi yang tepat dari kegiatan yang telah terjadi di dalam beban perusahaan include. Beban kerja dapat diartikan karena potensi kemampuan individu karyawan ingin menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal ini akan dapat dilakukan dengan menggunakan ilustrasi jumlah tenaga kerja yang dilakukan, pembatasan waktu yang diberikan dengan menggunakan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan, serta pandangan subjek seseorang terhadap pekerjaan yang diberikan. Optimalisasi pekerjaan dapat dilakukan jika rentang karyawan sesuai dengan jumlah beban kerja yang diukur. Poin yang selanjutnya adalah rekrutmen karyawan. Rekrutmen dilakukan melalui kerjasama dengan universitas yang ada di Indonesia, melalui periklanan, melalui job fair, aplikasi publik, dan kerjasama dengan perusahaan rekrutmen. Kebijakan aplikasi perekrutan Wika Beton adalah merekrut dari seluruh wilayah Indonesia. Proses seleksi pegawai dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimaksud untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan budaya Wika. Karakter dasar manusia Wika yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ada di Wika adalah self-motivated people. Kemudian, Wika tidak hanya menekankan pada pengetahuan dan keterampilan atau aspek kecerdasan atau IQ, namun juga kematangan emosi dan sosial. Poin yang selanjutnya adalah strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. PT Wika Beton telah membuat strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan di perusahaan, yaitu yang pertama dengan membangun sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing. Bagi Wika Beton, sumber daya manusia merupakan salah satu aset berharga yang perlu dijaga dan dikembangkan karena menentukan masa depan perusahaan. Oleh karena itu, PT Wika Beton menempatkan pengembangan salah satu aset perusahaan dalam strategi jangka pendek dan menengah pertama. Dalam hal ini, PT Wika Beton melalui bagian Human Capital memiliki 3 program baru yang mulai berjalan sejak tahun 2018. Ketiga program tersebut diantaranya yaitu Advanced Leadership Program, peningkatan sistem manajemen kerja, dan pengembangan jalur karir, sehingga setiap orang pada PT Wika Beton berkesempatan mendapatkan posisi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah pengembangan implementasi teknologi informasi sebagai pendukung bisnis perusahaan. Sejalan dengan era konstruksi 4.0, Wika Beton sudah mulai mengembangkan implementasi teknologi informasi melalui digitalisasi. Implementasi teknologi informasi melalui digitalisasi bukan lagi merupakan hal baru. Sejak tahun 2006, PT Wika Beton telah melopori hal ini, yaitu dengan Enterprise Resource Planning atau ERP yang terdiri dari OS, keuangan, dan HRMS. Selain itu, tim IT Wika Beton juga telah membangun private cloud yang menghubungkan seluruh unit kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi, optimalisasi produk, dan izin usaha perusahaan. Dan hal yang baru pada tahun 2019 yaitu PT Wika Beton juga mengembangkan aplikasi berbasis Android, antaranya yaitu WTON Mobile, aplikasi audit, aplikasi AKC, pemotoran surat online, dan kalender direksi untuk kantor pusat dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memperkuat sinergi dengan Wika Group dan badan usaha milik negara atau BUMN. Pada dasarnya hubungan sinergis dengan Wika Group sudah berjalan langsung sejak lama.
Namun, Wika Beton juga ingin memperkuat hubungan sinerginya dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Hubungan sinergi dilakukan dengan tujuan menetrasi pasar di kawasan Asia Tenggara, sehingga Wika Beton sudah mulai dipandang sebagai concrete experts di sana. Apalagi pada tahun 2019, Wika Beton telah mendapatkan kontrak dengan Filipina dan Singapura. Dari ketiga strategi jangka pendek dan menengah ini, diharapkan dapat memacu Wika Beton untuk lebih berinovasi dalam menghadapi persaingan di masa depan. Selain itu, PT Wika Beton juga berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan hal-hal yang baik yang telah dicapai. Poin yang selanjutnya adalah mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir. Pada manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir, memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung daya saing perusahaan, sehingga perusahaan mengalokasikan investasi yang cukup besar untuk mengembangkan manajemen sumber daya manusia. Wika Beton adalah perusahaan yang memandang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia melalui Biro Human Capital. Biro yang memiliki kompetensi karyawan ini tentunya telah meningkatkan kontribusi karyawan di perusahaan secara optimal. Apabila semua karyawan dapat mengoptimalkan kontribusinya dalam suatu perusahaan, tentunya akan mempermudah perusahaan untuk menjadi tujuan yang terencana. Program tersebut adalah seperti Advanced Leader Program for Section Manager Level, Career Pattern and Training Design, dan Performance Manager System yang terdiri dari Performance Indicator atau KPI dan Key Behavior Indicator atau KBI, dan dapat dievaluasi untuk meningkatkan persaingan dan kinerja di masa depan. Program yang pertama adalah Advanced Leadership Program, yaitu diselenggarakan dalam rangka menyiapkan kandidat manajer seksi atau setingkat dalam pemberian assignment, coaching, dan penambahan pengetahuan melalui training atau klinik serta benchmark. Program ini bertujuan agar peserta memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pada tingkat manajemen atau setingkat yang ada di PT Wika Beton. Secara keseluruhan, pelaksanaan Advanced Leadership Program ini akan berlangsung selama 3 bulan. Yang kedua adalah Sistem Manajemen Kinerja. Sistem manajemen kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja pegawai dalam 1 tahun. Sistem ini akan menggantikan sistem sebelumnya, yaitu evaluasi kompetensi atau EK dan penilaian kerja atau PK. Kemudian sistem kinerja ini terdiri dari Key Performance Indicator atau KPI dan Key Behavior Indicator atau KBI. Key Performance Indicator merupakan alat untuk menilai kinerja atas target masing-masing pegawai yang telah ditetapkan di awal tahun sejalan dengan target perusahaan. Sedangkan Key Behavior Indicator merupakan alat untuk menilai perilaku pegawai yang merupakan turunan dari soft kompetensi dalam standar kompetensi jabatan, di mana evaluasi yang baik terhadap hasil KPI akan berdampak pada peningkatan kontribusi karyawan. Apabila semua pegawai mengoptimalkan kontribusinya dalam suatu perusahaan, tentunya akan mempermudah perusahaan tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Mekanisme KPI mengacu pada metode 360 derajat yang penilaiannya berasal dari diri sendiri, atasan langsung, rekan kerja, dan bawahan. Yang ketiga adalah career path. Untuk memberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan karir serta menyediakan jenjang karir yang jelas, PT Wika Beton mengembangkan sistem pola karir atau career path untuk seluruh pegawainya. Pola karir tersebut didukung dengan desain pelatihan yang dibutuhkan atau dipersyaratkan pada jabatan-jabatan yang ada di PT Wika Beton. Desain pelatihan ini harus ditempuh oleh pegawai agar siap ketika nantinya menduduki jabatan yang baru. Komitmen PT Wika Beton dalam mengembangkan sumber daya manusia akan terus dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program peningkatan kompetensi pegawai. Hal ini
Mengingat pentingnya SDM adalah aset vital yang dimiliki perusahaan agar dapat terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya ada seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan di PT Wika Beton dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud untuk mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan budaya dari PT Wika Beton. Karakter dasar manusia Wika yang diharapkan oleh semua orang di Wika Beton adalah self-motivation people yang ditandai dengan gigih, mudah beradaptasi, dan dapat mudah untuk mempelajari. Poin yang selanjutnya adalah Human Resource Training. PT Wika Beton menyadari bahwa pertumbuhan organisasi dan development bisnis yang cepat dan dinamis membutuhkan implementasi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mendukungnya. Sehingga PT Wika Beton memandang kesediaan sumber daya manusia yang unggul dan profesional sebagai tolak ukur keberhasilan untuk menjaga pembangunan bisnis berkelanjutan di masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Wika Beton telah merancang dan menyediakan berbagai program pelatihan profesi dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang cocok untuk visi dari organisasi. Rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional setiap karyawan pada bidangnya masing-masing, sehingga karir mereka dapat dikembangkan dan tujuan bisnis dari PT Wika Beton dapat tercapai dengan mudah pula. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada PT Wika Beton dibagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, pendidikan lanjutan. Ini adalah semacam pelatihan dalam bentuk fasilitas pendidikan untuk mendukung area kerja karyawan. Yang kedua adalah pelatihan prakerja. Sebelum mulai bekerja, setiap karyawan baru akan memiliki pengetahuan umum tentang proses bisnis perusahaan, metode kerja, alat organisasi, nilai-nilai, dan norma kerja, termasuk memperoleh penjelasan mengenai isi perjanjian kerja kolektif. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan umum dasar. Pelatihan pendidikan ini adalah semacam pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dasar karyawan dan teknologi dasar, serta membentuk sikap dan perilaku yang konsisten yang sesuai dengan budaya dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat adalah pelatihan fungsional manajerial. Ini adalah pelatihan fungsional atau manajerial yang bertujuan untuk meningkatkan pelatihan kerja dan pelatihan lanjutan, serta meningkatkan karyawan di bidang kerja sesuai dengan posisinya. Yang kelima adalah pelatihan kerja. Ini adalah semacam pelatihan untuk karyawan baru atau karyawan lama yang baru-baru ini dirotasi dan dipromosikan pekerjaan atau posisi baru melalui praktis sistem mentor. Yang keenam adalah pelatihan pra-pelayanan. Jenis pelatihan terakhir ini yang ada pada PT Wika Beton ini adalah jenis pelatihan yang bertujuan untuk karyawan yang akan pensiun. Program ini terbuka untuk karyawan yang sesuai dengan bidang perspektif mereka masing-masing. Dengan karyawan yang memiliki kinerja yang unggul, produktivitas yang tinggi, dan siap menjawab tantangan, PT Wika Beton dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. PT Wika Beton berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan dari berbagai sisi, terutama fungsi dari sumber daya manusia itu sendiri, bahwa itu selalu terpengaruh dan berjalan seimbang dan sejalan dengan perubahan pertumbuhan bisnis yang semakin bertumbuh dan berkembang pula. Demikian tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dari PT Wika Beton. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya Eriska Khairunisa Oki Febriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.